Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi lanjutan dari mata kuliah Media Pembelajaran Matematika Berbasis IT yang diampu oleh Bapak Budi Halomon Siregar, SPD MSc. Perkenalkan, nama saya Kohendra Saputra dengan NIM 4193 111075 dari kelas PSPMH 2019. Nah, adapun materi lanjutan pada mata kuliah ini adalah berjudul dengan topik tips dan trik pengembangan animasi pada PPT. Sebelum kita lanjut, marilah kita mengetahui dulu apa sih PPT itu. PPT itu adalah singkatan dari PowerPoint. Microsoft PowerPoint sendiri merupakan salah satu aplikasi pada Microsoft Office untuk yang berguna untuk menyampaikan informasi dalam bentuk presentasi secara efektif dan profesional. Terdapat 3 template pada PPT, yaitu pertama personal template. Merupakan template yang dibuat dengan style pengguna untuk kebutuhan pekerjaan. Yang kedua, sample template atau TEMS adalah template dan tema yang terintegrasi dengan PPT. Lalu yang ketiga, online template, template yang dapat diunduh dari office.com atau source yang lain. Nah, pada PPT tersendiri terdapat beragam menu antara lain menu file sesuai dengan kursor saya arahkan, lalu menu home, menu insert, menu draw, menu design, transition, animation, slideshow, review, view, recording, help. Nah, kita bahas satu-satu. Untuk menu file berfungsi untuk membuat, membuka, menyimpan, mencetak, mengatur ukuran halaman, dan menutup suatu dokumen. Untuk menu home, berfungsi untuk menambahkan slide baru, mengatur jenis dan ukuran teks, mengatur paragraf teks, dan lain sebagainya. Untuk menu insert sendiri, berfungsi untuk menyisipkan teks, gambar, shapes, diagram, text box, dan note art. Untuk menu desain, berfungsi untuk memperindah tampilan slide dengan menambahkan background sebagai gambar latar belakang pada slide. Menu transition berfungsi untuk membuat perpindahan antar slide. Menu animation berfungsi untuk menambahkan efek animasi pada gambar, tulisan, dan shape yang terletak pada slide, beserta dengan pengaturan durasi pergerakan animasi tersebut. Menu slideshow berfungsi untuk mengatur tampilan presentasi seperti waktu presentasi dan sebagainya. Menu view berfungsi untuk mengatur tampilan layar dari slide, dan menu help berfungsi untuk membantu pengguna untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi ketika menggunakan fasilitas PPT, termasuk informasi mengenai suatu icon. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu membuat slide baru pada PPT. Kita dapat mengklik menu home, lalu terdapat tulisan new slide, kita dapat mengklik segitiga terbalik untuk memilih layout yang akan kita gunakan pada slide baru. Tinggal kita klik untuk memilih layout yang kita mau. Nah, dapat kita lihat slide pada layar bertambah 1. Nah, slide itu sendiri adalah sebagai lembar kerja pada PowerPoint itu sendiri. Selanjutnya, menambahkan gambar dan shapes pada PPT. Dapat kita praktekkan dengan mengklik menu insert, picture, this device, yang memilih gambar yang terdapat pada laptop kita atau komputer kita, lalu mengklik atau menginsert gambar yang kita mau. Nah, dapat kita lihat di layar, saya telah menambahkan gambar sapi. Kita tambahi satu gambar lagi. Nah, kita juga dapat melihat saya telah menambahi gambar pohon. Ketika kita mengklik gambar yang telah baru saja kita masukkan, kita juga dapat langsung pindah ke menu picture format ini. Menu ini dapat kita gunakan untuk melakukan pengeditan seperti mengatur style gambar, ukuran gambar, memperbesar, memperkecil, efek gambar,
mengatur wrap text ataupun mengcrop gambar. Selanjutnya kita lanjut ke tool yang terdapat di menu insert ini seperti Shapes. Shapes ini merupakan tool yang berisikan beragam bentuk yang kita mau. Sebagai contoh, kita ambil bentuk persegi panjang, langsung saja kita drag di slide kita untuk mendapatkan shape yang kita mau. Nah, dapat kita lihat juga di slide, telah terdapat suatu persegi panjang, shape persegi panjang yang baru saja kita input atau insert ke dalam slide kita. Setelah berhasil ditambahkan, maka menu bar akan otomatis pindah ke menu shape format. Nah, dapat kita lihat di sini juga kita dapat mengubah warna shape yang kita bentuk sesuai dengan yang kita inginkan. Seperti yang saya lakukan ini, saya memilih warna kuning. Saya juga dapat memberikan efeknya, efek berbayang. Nah, seperti ini kira-kira hasilnya. Selanjutnya kita akan menambahkan background pada PPT. Adapun menu yang kita gunakan adalah menu desain, seperti pada layar. Di sini akan kita lihat terdapat berbagai macam background yang nantinya bisa kita pilih untuk mengubah background dari slide PPT kita. Sebagai contoh, saya mengambil background yang hijau ini. Nah, setelah diklik, secara otomatis background slide akan berubah sesuai dengan desain yang telah kita pilih. Selanjutnya kita akan menambahkan transisi pada PPT. Adapun langkah-langkah yang akan kita lakukan adalah memilih slide yang ingin kita tambahkan transisinya. Sebagai contoh, saya memilih slide nomor 2. Lalu saya pindah ke menu transition dan memilih transisi yang akan digunakan. Sebagai contoh, saya memilih split. Setelah memilih jenis transisi split, maka secara otomatis transisi tersebut akan diterapkan pada slide nomor 2. Juga kita dapat mengklik icon preview untuk meninjau hasil penerapan transisi tersebut. Nah, seperti itu kira-kira hasilnya. Selanjutnya, kita akan mengembangkan animasi pada PPT. Selanjutnya, kita akan mengembangkan animasi pada PPT. Kita akan berpindah ke menu animation. Adapun langkah-langkah yang kita lakukan adalah kita memilih gambar ataupun tulisan yang akan kita berikan animasi. Pada menu animation, kita akan memilih jenis animasi atau efek yang ingin kita gunakan. Seperti appear, fade, fly in, flow in, split, and wipe. Sebagai contoh, saya akan memilih animation split. Kita juga dapat mengklik icon preview untuk melihat hasil dari animasi yang telah baru saja kita berikan. Kita juga dapat menambahkan lebih dari satu efek pada gambar ataupun tulisan maupun shapes yang sama dengan cara memilih add animation. Di sini kita dapat menambahkan efeknya. Sebagai contoh, saya milih color pulse. Langsung saja kita preview untuk melihat hasilnya. Saya ubah ke spin. Kita lihat hasilnya. Nah, kita dapat melihat efek yang terdapat pada gambar sapi lebih dari satu. Yang pertama itu tadi split, lalu yang kedua itu spin. Dan kita juga dapat mengatur lamanya pergerakan animasi atau efek pada gambar terdapat pada tool ini, di mana kita dapat menambah ataupun mengurang durasinya.
Jika kita menambahnya, maka pergerakan dari efek tersebut akan lebih lambat. Sebagai contoh, kita naikkan ke 10 detik. Untuk yang efek pertama kita buat ke 5 detik. Nah, langsung saja kita preview hasilnya. Nah, bersama-sama kita bisa melihat akan sangat lambat dan akan sangat lama efek yang kita berikan jika kita menambah dari durasi pada efek tersebut. Beda dengan yang tadi, pada saat durasinya dipilih 2 detik akan sangat cepat. Begitu juga dengan gambar maupun shape yang lainnya yang ingin kita ubah efeknya. Kita dapat mengaturnya sesuai dengan yang kita inginkan dan kita mau. Selanjutnya, menyimpan file PPT. Adapun cara untuk menyimpan file PPT dapat dari menu file, lalu klik toolbar tool save, pilih lokasi tempat penyimpanannya, kita ubah namanya, lalu klik save. Nah, file tersebut akan tersimpan pada laptop ataupun komputer kita. Adapun cara untuk mengekspor file PPT kita menjadi sebuah video juga terdapat pada menu file. Lalu klik export, klik create video, kita dapat mengatur kualitasnya, dan menentukan tempat penyimpanannya, dan nama filenya. Lalu tinggal klik create video, kita ubah namanya sesuai dengan yang kita mau. Lalu klik kita save. Nah, dari file yang kita ekspor tadi menjadi sebuah video dapat kita lihat dari file. Nah, di sini sudah dapat kita lihat bentuk tipe filenya MP4. Langsung saja kita buka. Kita tonton PPT-nya. Nah, kan sudah jadi video dia, video yang dari awal PPT PowerPoint menjadi sebuah video animasi. Nah, demikian juga untuk selanjutnya kita akan langsung praktekkan saja cara membuat animasi berjalan di PPT. Kita buat yang agak cukup bagusnya. Baiklah, kita mulai dari awal. Kita buka slide yang baru. Baiklah, langsung saja kita buka menu insert, picture, lalu online picture. Pastikan kalau online picture kita terhubung ke jaringan internet. Pada kolom pencarian kita ketikkan animated 3. Kita pilih yang sesuai dengan kebutuhan. Kita pilih salah satu. Nah, secara otomatis gambar pohon tersebut akan otomatis terinput atau terinsert ke slide yang kita pilih. Lalu kita juga dapat menambahkan gambar yang kedua. Kita dapat mengetikkan animated mountain.
kita dapat memilih pergunungan yang kita mau. Kita insert. Nah, otomatis foto gunung tersebut juga akan otomatis terinsert ke slide yang kita pilih. Oke, sebelumnya saya lupa untuk membersihkan dari background ini. Kita ke menu desain, kita pilih background yang putih mulus, bersih, agar hasil lebih memuaskan. Nah, untuk gambar gunung sendiri dapat kita jadikan menjadi gambar latar belakang dengan mengklik kanan pada gambar gunung, lalu mengklik send to back. Nah, otomatis gambar pohon akan berada di depan gambar gunung. Agar lebih baik atau lebih cantik, kita sesuaikan ukuran gambar gunung sesuai dengan ukuran slide tertutup. Jadi gambar gunung ini menutupi keseluruhan area slide PPT kita. Selanjutnya dapat kita posisikan pohon di sini. Oke, selanjutnya kita tambahkan gambar animasi burung sama seperti cacar sebelumnya. Kita tinggal mengetikkan animated bird. Tinggal kita insert. Tunggu loadingnya, pendownloadan gambarnya. Nah, sudah terinput ke dalam. Kita kecilkan sedikit biar perbandingan skala gunung dan pohonnya sesuai. Oke. Kita buat burungnya di sini aja bercantik. Oke. Oke, untuk selanjutnya kita mencari objek lainnya menggunakan browser. Kita dapat menggunakan browser Google. Langsung saja kita ketik transparent animated walking GIF. Ya, kita ambil salah satu yang keren. Kita ambil yang nih, Popeye. Popeye saja. Tinggal kita klik kanan, lalu copy image, lalu kembali membuka PowerPoint. Di sini tinggal kita salin saja. Ya, gambar animasinya sudah terinput ke dalam ke slide. Mari kita sesuaikan ukuran orangnya agar perbandingan antara semuanya sesuai.
Oke. Kita kecilkan sedikit. Dia sedang berjalan di dalam hutan. Kita pindahkan ke sini. Oke. Sudah hampir selesai, Bung. Kemudian kita kembali lagi ke menu insert, pilih shapes. Pada bagian callout, kita dapat memilih sebuah teks dialog ini seakan-akan orang yang sedang berpikir. Kita ubah shape fill-nya menjadi no fill atau putih. Oke, sudah terjadi. Oke, pada shape ini kita ke shape format, lalu ke shape outline, kita klik no outline, lalu kita insert, kembali ke menu insert, text box, kita tulis kata-kata sesuai dengan keinginan kita. Sebagai contoh saya menuliskan, hore. Oke. Setelah melakukan hal tersebut, sekarang kita memilih ketiga bagian, yaitu animasi orang dengan memicit tombol Ctrl, lalu memilih shape, lalu dan yang terakhir text box-nya. Lalu kita klik kanan, klik group, jadi ketiga hal tersebut disatukan menjadi satu bagian. Baiklah, kita juga dapat menambahkan efek animasi pada gambar orang berjalan tersebut. Sebagai contoh, kita sedikit geser ke kanan sebagai posisi awal dia berjalan, lalu mengklik menu animation, add animation, lalu pada bagian line kita dapat memilih salah satu animasi, contohnya adalah line. Ini line. Nah, untuk mengatur efek options-nya, kita mengklik tool yang berada pada menu animation tersebut, ini efek options, agar kita dapat memilih arah dia berjalan, baik itu ke arah bawah, ke kiri, atau ke kanan, ataupun ke atas. Sebagai contoh, kita milih dia berjalan menuju ke arah kiri, left. Nah, dapat kita lihat teman-teman, animasi gambar yang aturan sebelumnya dia berjalan di tempat, sekarang sudah bisa bergerak seakan-akan dia berjalan, mulai dari kanan ke arah kiri. Kemudian, jika ingin juga menambahkan efek yang lebih keren lagi, baik teman-teman, di sini kita juga dapat mengatur jauhnya animasi berjalan tersebut, sampai mana dia nanti berjalan, atau dengan kata lain, posisi akhir dia berjalan. Dengan menggeser tanda panah merah ini, sejauh mana yang kita inginkan. Misalnya kita ingin lebih jauh, kita dapat menyeretnya lebih jauh, maka dia akan berjalan lebih jauh ketika di play kan. Jika kita tarik dia lebih singkat, maka kita juga akan bisa mengatur jarak
jangkauan dari animasi berjalan tersebut lebih pendek. Ini dapat kita lihat teman-teman. Seandainya kita tarik jauh segini sampai ke ujung, maka dia akan berjalan sampai ke ujung dari sisi sebelah kiri. Nah, kita juga dapat mengatur timing dengan cara mengklik animasi berjalan, animation pane, lalu kita mengklik tanda panah ke bawah, pilih timing, dan agar objek berjalan tersebut terlihat lebih realistis, kita dapat memilih durasi extremely slow atau 20 seconds. Lalu kita klik OK. Kemudian kita juga dapat kembali lagi kepada menu animation. Lalu kembali lagi animation pada tool animation pane. Pilih platform untuk melakukan simulasi dan tinjauan terhadap animasi objek tersebut. Nah, kira-kira sinyal lebih kurang seperti ini. Jika telah selesai, lakukan hal yang sama pada slide kedua untuk membuat animasi lainnya. Baik teman-teman, jika kita preview, maka hasil dari gambar animasi yang kita buat dari awal tadi lebih kurangnya seperti ini. Ini dia teman-teman hasil dari gambar animasi yang kita buat dari awal tadi. Lebih kurangnya seperti gambar yang ada pada di layar. Untuk menghasilkan hasil yang lebih keren lagi, tentunya kita dapat menambahi efek-efek lainnya agar video animasi yang kita buat terlihat lebih keren dan tentunya lebih realistis dan menarik perhatian dari orang banyak. Baiklah, demikian penjelasan saya mengenai materi tips and trik pengembangan animasi pada PPT. Apabila saya memiliki kesalahan dalam menjelaskan maupun bertutur kata dalam penyampaian materi ini, saya mohon maaf. Semoga video kali ini dapat menambah wawasan kita dalam membuat video animasi pada PPT. Akhir kata, atas perhatian teman-teman dan support teman-teman, saya ucapkan terima kasih, salam sehat, sampai ketemu di video berikutnya.